Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Kali ini saya Budi Rahayu SPD akan menyajikan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif sebagai tugas CGP Rekognisi Angkatan 9, yaitu modul 1.4 sebagai berikut. Adapun konsep inti dari budaya positif adalah yang pertama perubahan paradigma baru, kemudian disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi pelaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru adalah suatu pembelajaran yang merupakan dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Miskonsepsi tentang teori kontrol yang pertama yaitu ilusi guru dalam mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Disiplin positif merupakan suatu disiplin diri. Disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar, mengacu pada disiplin diri yang bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan anak-anak tersebut. Yang kedua merupakan cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran dalam memberdayakan peserta didik tanpa imbalan. Dan yang ketiga, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki nilai intrinsik menuju ke arah yang lebih baik. Adapun nilai-nilai kebajikan, yang pertama, profil pelajar Pancasila yang terdiri dari beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Yang kedua, keterampilan hidup atau skill meliputi dapat dipercaya, lurus, pendengar yang aktif, tidak memendahkan orang lain, memberikan teladan yang baik, dan memberikan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Dan yang ketiga yaitu bioprimary, yaitu terdiri dari toleransi, rasa hormat, integritas yang tinggi, mandiri, menghargai,
antusias, empati, keingintahuan, kreatif, kerjasama, percaya diri, dan komitmen yang tinggi. Kebutuhan dasar manusia meliputi ada 5. Kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha yang kita lakukan yang terbaik adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kita. Adapun 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang terakhir, kesenangan. Sedangkan motivasi perilaku manusia yaitu untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang merasa mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri. Kemudian, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Dan yang keempat adalah sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah sebagai manajer. Dan diharapkan semua guru berusaha untuk menjadi sebagai manajer, yaitu posisi kontrol yang terbaik, dan merupakan suatu kesuksesan bagi seorang guru jika bisa melaksanakan posisi kontrol sebagai manajer. Baiklah Bapak Ibu, berikut ini adalah video diseminasi aksi nyata modul 1.4 oleh Budi Rahayu SPD sebagai tugas CGP Rekognisi Angkatan 9. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru yang hebat. Gimana kabarnya hari ini? Semoga Bapak Ibu semuanya, bunda-bunda semuanya sehat nggih? Amin. Alhamdulillah sehat. Amin. Sehat Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf untuk kegiatan hari ini saya mengganggu sebentar karena terkait dengan tugas saya, yaitu saya sebagai fasilitator dan juga sebagai CGP Rekognisi, dan saya harus membuat laporan tugas aksi nyata modul 1.4, dan semoga kegiatan pada malam hari ini lancar. Baik Bapak Ibu semuanya, bunda-bunda hebat semuanya, untuk mengawali kegiatan ini mohon izin Bu Murianti bisa memimpin doa.
Baik, Ibu. Silakan Bunda Mulyanti. Marilah Ibu semuanya, sebelum kegiatan kita mulai, terlebih dahulu marilah kita berdoa, mudah-mudahan kegiatan kita ini mendapatkan kelancaran dan manfaat. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih, Bunda. Terima kasih Bunda Mulyanti. Semoga berkah doa tadi terlimpah untuk kita semuanya dan acara pada malam hari ini. Mohon izin saya share screen sebentar. Terkait dengan tugas saya yaitu diseminasi aksi nyata modul 1.4. Mohon izin saya share screen. Apakah sudah terlihat Bunda-bunda semuanya? Belum, Bun. Belum. Halo? Belum. Sudah. Sudah, Bun. Ya, terima kasih. Nah, kali ini terima kasih. Kali ini tugas saya yaitu menyebarkan atau diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman saya di Komisi Angkatan 9. Dan kali ini modulnya yaitu modul 1.4 tentang budaya positif. Apakah Bapak Ibu semuanya tahu apa itu budaya positif? Mohon raise hand yang bisa menjelaskan sedikit. Mungkin Bunda Mulyanti bisa menjelaskan apa itu budaya positif. Udah batuk gak bisa. Halo? Atau mungkin Bunda Emi bisa menjelaskan apa itu budaya positif. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Budi. Budaya positif adalah kebiasaan-kebiasaan yang biasa kita lakukan sehari-hari yang positif, yang sesuai dengan sesuai dengan nilai-nilai luhur yang ada di sekitar kita. Contohnya membuang sampah di tempat sampah, kemudian memberi salam, kemudian hormat kepada orang tua dan sebagainya. Begitu Ibu Budi, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bunda Emi. Memang untuk budaya positif banyak sekali. Di antaranya hal yang kecil saja kita itu nggak usah terlalu muluk-muluk dulu ya. Apalagi kalau seperti saya itu di TK, hal yang paling mungkin bagi seseorang di SMK seperti Bunda Emi itu suatu hal yang misalnya membuang sampah sembarangan itu sesuatu hal yang perlu diluruskan.
Contoh seperti itu. Atau misalnya saja ada juga merapikan apa itu mainan setelah bermain. Nah, itu juga suatu hal yang positif. Atau ada juga dilangkar. Nah, itu bagi anak TK. Itu sangat apa ya? Harus kita luruskan bahwa hal tersebut kurang baik. Itu salah satunya termasuk budaya positif. Baik, untuk selanjutnya, mohon maaf ini tadi internetnya kurang bagus, jadi mohon maaf sekali. Bentar. Nah, yang termasuk konsep budaya positif yang kali ini saya bahas, yaitu pertama, nanti perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol. Dan yang ketujuh, keyakinan kelas. Kemudian yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Baik, untuk perubahan paradigma belajar. Nah, ini mungkin dari bunda-bunda semuanya ada yang bisa menjelaskan sedikit tentang paradigma belajar? Sedikit saja. Mungkin Bunda Devi. Halo Bunda Devi. Iya, Bun, siap. Ya, kalau menurut saya perubahan paradigma belajar Oke, itu sedikit perubahan saja, dari Bunda. yang pertama, ya, dari yang kita awal tidak bisa, kemudian sekarang berubah menjadi bisa, Ibu. Halo, suara jelas, saya jelas, Bu? Halo? Halo, Bu? Nggih. Halo, nggih. Oh, Nggih, jelas ya? paradigma belajar Ya, apa itu? ya, menurut saya itu, Nggih. Bu, dari Sedikit kita saja, Bunda. mulai dari tidak bisa, ya, mulai dari kita belajar, mulai dari kita tidak bisa, kemudian menjadi bisa, Bun. Kemudian adanya perubahan dari dulu kita teacher center, kemudian sekarang berubah menjadi student center, itu, Bun. Kita mulai banyak belajarnya di situ. Itu Iya, dari saya, terima kasih, Bu Budi. iya, terima kasih Bunda Devi, bagus sekali, luar biasa. Memang betul bahwa kita membahasnya untuk kali ini yaitu tentang budaya positif. Artinya nanti kita juga membahas tentang segitiga restitusi. Di sini kita bahas itu terkait dengan anak-anak yang misalnya anak-anak tersebut dari belum bisa menjadi bisa dan dari belum mampu menjadi mampu. Kita mengubah perilaku mereka dari yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, seperti itu. Kemudian ada disiplin positif. Nah, disiplin positif ini perlu kita terapkan kepada anak-anak. Kenapa? Karena untuk mendidik mereka bagaimana
agar mereka itu mampu mendisiplinkan diri. Dan disiplin diri itu bukan dari, mungkin awalnya dari orang lain, misalnya dari gurunya. Namun lama-kelamaan kalau kita motivasi terus, bisa dari akhirnya lama-lama. Nah, pertama motivasi ekstrinsik, kemudian motivasi intrinsik dari dalam dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu nilai-nilai kebajikan. Nah, untuk nilai-nilai kebajikan ini, mohon izin saya share screen dulu. Mohon maaf ini tadi sinyalnya kurang bagus. Jadi ya harap bersabar sebentar. Sudah, ini ada disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Dan ini mengacu pada disiplin diri yang mengacu pada tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Kemudian disiplin positif imbalan. Yang ketiga, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki nilai-nilai intrinsik menuju ke arah yang lebih baik. Pada intinya, kita itu memotivasi siswa kita dari yang belum bisa menjadi bisa dan dari mampu. Seperti itu. Kemudian untuk siswa yang istilahnya gimana ya, yang membandel lah kayak gitu ya. Nanti ada beberapa 5 posisi kontrol yang perlu kita terapkan. Mohon maaf ini internetnya agak lemot jadi agak sedikit terkendala. Insya Allah nanti muka-muka lancar. Nah, ini terkait segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dan tahapannya yaitu pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang dengan segitiga restitusi ini anak-anak kita latih. Misalnya yang belum tahu menjadi tahu, kemudian yang belum bisa menjadi bisa. Contohnya saja kalau di yang sudah saya praktekkan, misalnya anak-anak nggak mau membereskan mainan. Nah, kita stabilkan identitas dulu. Nah, kamu kok nggak mau ini membereskan mainan? Kenapa? Oh, nggak usah Bu, gitu. Terus bagaimana tindakan validasi yang salah? Nah, sebenarnya kamu tahu yang salah apa? Ya Bu, saya salah, saya tidak mau membereskan mainan. Kemudian kita tanya lagi atau kita beri motivasi lagi. Terus keyakinan kelas kita gimana?
setelah bermain kita harus membereskan mainan. Itu. Jadi motivasi yang kita harapkan itu biar tumbuh sendiri dari dalam diri mereka. Pertamanya mungkin dari kita. Nah, lama-lama kita harapkan tumbuhnya dari dalam diri mereka sendiri. Kemudian untuk 5 posisi kontrol guru. Ya. Lima posisi kontrol, yaitu yang pertama sebagai teman, kemudian yang kedua sebagai pemantau, yang ketiga membuat rasa bersalah, kemudian yang keempat sebagai manajer, dan yang kelima apa ya, kok lupa saya. Bentar. Yang pertama teman, kemudian pemantau, kemudian manajer, kemudian pembuat rasa bersalah. Seperti itu. Mungkin Bunda Emi bisa memberikan contoh sedikit saja tentang 5 posisi kontrol. Terima kasih, Ibu. Saya akan menjelaskan, beri contoh, bukan menjelaskan tentang posisi kontrol. Contohnya yang terakhir yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Posisi kontrol sebagai manajer, kita memberi pertanyaan pemantik kepada anak. Jika anak bersalah, bukan menyalahkan, tapi bincang-bincang atau diskusi kenapa salah, kemudian setelah itu apa alasannya dia berbuat seperti itu, setelah ditanya alasan berbuat seperti itu, kemudian ditanya juga kalau kamu sudah tahu itu salah, kira-kira apa yang harus kamu lakukan. Jadi anak sendiri yang menemukan solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Begitu Ibu. Sehingga anak tersebut akan muncul motivasi dari dalam dirinya sendiri, bukan karena tekanan dari luar, bukan karena hadiah, bukan karena iming-iming, tapi memang ada kesadaran dari diri sendiri, kemudian rasa tanggung jawab dan rasa percaya diri. Begitu Bu Budi. Baik. Oke. Baik, luar biasa Bunda Emi, terima kasih. Memang yang kita harapkan yaitu dengan posisi kontrol yang sudah kita lakukan di sekolah, tentunya kita harapkan murid-murid kita itu akan lebih baik, bisa menjadi murid yang mandiri dan juga bisa menjadi murid yang bertanggung jawab terhadap tindakannya. Contoh saja berkelahi, nah seperti itu. Nah kita tanyakan, kenapa kamu berkelahi, kayak gitu. Dan kita mengarahkan bagaimana mereka itu bisa mengatasi permasalahannya sendiri. Bagaimana seharusnya yang lebih baik. Gitu. Jadi yang diajarkan di PGP itu ada segitiga restitusi. Pertama menstabilkan identitas yang tadi, terus kemudian validasi tindakan, yang kemudian keyakinan kelas. Jadi untuk yang terakhir kita bagaimana keyakinan kelas yang telah diterapkan di sekolah kita, seperti itu kita tanyakan. Jadi anak-anak itu bisa lebih
paham bagaimana selanjutnya tindakan-tindakan mereka agar lebih baik lagi. Misalnya tidak bertengkar lagi, terus kalau terhadap teman harus lebih sabar, tidak emosi, terus kita berikan juga penguatan bahwa bermarah-marah kepada teman itu tidak baik. Dan hadisnya adalah takzob walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Contoh saja seperti itu. Mungkin ya itu saja dari saya. Mungkin untuk refleksi terakhir bisa sedikit minta tolong Bu Emi, sedikit saja. Refleksi dari pembelajaran hari ini nggih Bu nggih. Iya. Ya. Terima kasih dari pembelajaran hari ini kita belajar tentang budaya positif dengan hati yang senang, dengan hati yang gembira, dan budaya positif nanti akan kita terapkan di sekolah kita demi kemajuan dan demi kebaikan anak-anak kita. Di antara budaya positif adalah posisi posisi dari 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru, kemudian yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi kita sekaligus bisa menerapkan posisi kontrol dan sekaligus kita bisa tahu apa kebutuhan dasar yang sudah atau belum dipenuhi oleh anak-anak yang bermasalah tersebut. Kemudian budaya positif itu sesuatu yang sederhana tapi kita lakukan sehari-hari yang merupakan nilai pengejawantahan atau penerapan dari nilai-nilai kebajikan universal yang ada di sekitar kita. Begitu Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Bunda Emi dan bunda-bunda semuanya. Alhamdulillah kegiatan kita sudah selesai dan tadi sudah dibahas ada 5 posisi kontrol, segitiga restitusi, kemudian nilai-nilai kebajikan universal, disiplin positif, dan lain sebagainya. Pada dasarnya kita sudah menerapkan di sekolah kita masing-masing. Namun, gimana ya, kadang-kadang kita itu tidak tahu, ini jenenge disiplin positif atau budaya positif, seperti itu. Dan kita, seperti yang telah kita pelajari tadi 5 posisi kontrol, biasanya kita itu cenderung menghukum. Jadi mereka itu, ayo yang nggak mau keluar, misalnya seperti itu. Atau kalau dulu misalnya belajar tidak bisa, itu tangannya dipukul pakai penggaris. Tidak bisa, misalnya pelajaran matematika kita memang cerita-cerita dulu seperti itu ya. Tangan kita itu dipukul pakai penggaris biar bisa kita itu mengerjakan matematika seperti itu. Namun dengan kita belajar di program guru penggerak ini bahwa 5 posisi kontrol itu sebaiknya kita terapkan, artinya bahwa kita itu tidak harus menghukum, kita itu tidak harus emosi menghadapi anak-anak, kita itu harus sabar seperti itu. Dan di antara 5 posisi kontrol yang telah kita pelajari itu yang terbaik adalah sebagai manajer. Artinya murid kita biasakan untuk tahu kesalahannya itu apa, kemudian validasi tindakan yang baik itu kayak apa, dan kemudian keyakinan kelas yang kita tanamkan itu seperti apa. Jadi mereka bisa tahu, termotivasi dari dalam diri mereka sendiri, motivasi intrinsik bahwa ternyata bertengkar itu salah, ternyata nggak mau membereskan mainan itu juga salah, ternyata
bahwa buang sampah sembarangan itu juga salah. Jadi diharapkan mereka itu tahu seperti itu. Kita merubah dari yang jelek menjadi baik, kita rubah dari yang gagal menjadi berhasil, dan kita berusaha untuk memahamkan mereka menjadi siswa yang lebih baik. Bapak Ibu guru yang hebat, dalam modul 1.4 ini, yaitu budaya positif, diperkenalkan dalam pembelajaran 2.5 restitusi, yaitu 5 posisi kontrol. Di sini disediakan pertanyaan pemantik. Ada kasus dari Tisa dan Hana. Kasus pertama, Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, Kepala Sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Tisa di sosial media. Adapun Anto jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh, dan pada saat hadir pun Anto seringkali menggunakan kata-kata kasar di kolom chat, mengejek teman-temannya. Hal ini sudah sangat mengganggu, dan beberapa orang murid yang mengikuti pembelajaran daring mengeluhkan tentang perilaku Anto di pembelajaran jarak jauh. Nah, Bapak Ibu guru yang hebat, 5 posisi kontrol menurut Diane Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline pada tahun 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid, atau bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan teori kontrol Dr. William Glasser, Goosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer. Mari kita tinjau lebih dalam kelima posisi kontrol ini. Posisi kontrol penghukum, contohnya, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum ini akan berkata, "Patuhi aturan saya," atau "Awas kamu." Atau bisa jadi bilang begini, "Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu." Dan terakhir, selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajarannya bisa berhasil, yaitu cara dia sendiri. Kemudian, posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Pada posisi kontrol ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah
akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini contohnya. Ibu kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Atau mungkin gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Pada posisi kontrol ini, murid akan memiliki penilaian yang buruk tentang dirinya. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Pada posisi kontrol teman, yaitu guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, "Ayo bantulah demi Bapak ya." Atau, "Ayo, ingat tidak bantu Bapak selama ini ya kamu." Atau, "Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan." Itulah contoh-contoh posisi kontrol teman. Hal negatif dari posisi kontrol teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu murid, murid pun akan kecewa dan berkata, "Saya pikir Bapak dan Ibu teman saya. Ternyata, kecewa deh." Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal ini yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan bergantung pada guru tersebut. Pada posisi kontrol pemantau, yaitu memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi kontrol pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau yaitu peraturannya apa? Atau bisa jadi begini, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Pada posisi ini akan menggunakan stiker, slip, catatan, daftar cek, dan lain-lain. Pada posisi pemantau sering berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol muridnya. Yang terakhir yaitu posisi kontrol manajer. Posisi kontrol manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid-muridnya.
Kemudian mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seseorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian, bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di posisi manajer ini, murid diajak untuk menganalisis kebutuhannya sendiri maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat juga berkolaborasi dengan bagaimana mengubah atau memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Kita kembali ke keyakinan kelas ya. Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaiki? Jika kamu memperbaiki, hal ini akan menunjukkan apa tentang dirimu. Kamu punya rencana apa untuk memperbaiki hal ini? Itulah contoh-contoh kata seorang manajer. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, namun cenderung membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dan kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Bisa jadi, dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari, kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau. Karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi dan diundang, dan dapat menjadi pribadi yang mandiri. Kemudian, mereka akan berusaha bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan juga aman. Di bawah ini adalah contoh peragaan yang dikutip dari Yayasan Pendidikan Luhur tahun 2007, di mana ada seorang murid yang melanggar suatu peraturan sekolah. Selanjutnya ada dialog antara seorang guru dengan murid tersebut, serta bagaimana guru tersebut menjalankan disiplin dengan menggunakan kelima posisi kontrol untuk kasus yang sama. Contohnya kasus seperti ini. Adi yang terlambat hadir di sekolah. Kita menggunakan posisi kontrol penghukum. Nadanya suara tinggi, bahasa tubuhnya, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk. Terlambat lagi. Kamu selalu datang terlambat. Kapan bisa tepat waktu? Tanyakan pada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada muridnya yang datang terlambat. Tentu hasilnya murid akan marah
dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret buku atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru akan menggores kendaraan tersebut dengan penanya. Kemudian, ada posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Hal ini nadanya memelas atau halus atau sedih dengan bahasa tubuh yang merapat pada anak, agak lesu sedikit. Contohnya seperti ini. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu, tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa dengan kamu. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara itu? Dan tentu hasilnya, murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Karena emosi akan tertanam rapat di dalam diri murid. Murid menahan perasaannya. Tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Kemudian, posisi kontrol teman, contohnya seperti ini. Nada suaranya ramah, akrab, bercanda, dan bahasa tubuhnya merapat pada murid. Contohnya, Adi, ayolah bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah berjanji ke bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Tentu hasilnya murid akan merasa senang dan akrab. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja, di sisi negatif, murid menjadi tergantung kepada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibatnya, lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Dan belum tentu berlaku sama dengan guru atau orang lain. Pada posisi pemantau, contoh nada suaranya datar. Bahkan tubuh yang formal. Contohnya, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu, Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya kalau dilakukan bila terlambat? Paham, Pak? Saya harus tinggal di kelas pada jam istirahat. Nanti kemudian mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Betul. Nanti pada saat jam istirahat, kamu tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal. Saya tunggu bagaimana perasaanmu.
Bapak Ibu guru yang hebat, tentu perasaan murid yang diperlakukan seperti ini, murid akan memahami konsekuensi yang harus dijalani karena telah melanggar satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, misalnya menjadi marah atau membuat rasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat. Dan murid harus mengerjakan tugas di jam istirahat tersebut. Untuk posisi manajer, nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, kemudian mendekat ke murid. Contohnya, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu, Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya, Pak, untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah lagi untuk kamu agar bisa tepat waktu ke sekolah? Tidak, Pak. Saya bisa hadir tepat waktu. Baiklah, saya pegang kata-katamu. Saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Bapak Ibu guru hebat, bagaimana perasaan murid jika diperlakukan seperti ini? Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus dan tidak menunjuk-nunjuk jari ke murid atau bahkan berkaca pinggang. Tentu murid kita akan tampak sedih sekali dan perbuatan murid yang bersenda gurau akan menempatkan diri sebagai teman murid. Kemudian, fokus pada murid bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun, pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan Bapak dan Ibu guru. Selanjutnya, silakan Anda melihat video-video contoh yang sudah saya share di YouTube yang lainnya. Baik, Bapak Ibu guru semuanya, Bapak Ibu yang hebat, itulah 5 posisi kontrol yang sudah saya tuliskan, kemudian yang sudah saya terangkan. Terima kasih. Baik, saya kira cukup sekian dari saya. Semoga ilmu yang kita dapatkan walaupun sedikit tapi bermanfaat bagi kita semuanya. Saya akhiri, apabila salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jalan-jalan ke Cikini, jangan lupa membeli buah tomat. Cukup sampai di sini. Cakepnya ketinggalan, Bun. Cukup sampai di sini. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan, jangan dicacat. Seperti itu.
Marilah kita tutup kegiatan ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan